ngelamar kerja nih, ini banyak nih para pelamar ya. Tenang saja, lamar, berangkat, ya Allah saya mau melamar kerja. Wahai pemilik langit dan bumi, hanya Engkau yang memberikan pekerjaan. Berikan kepada saya pekerjaan yang membuat saya semakin dekat denganmu ya Allah. Pekerjaan yang halal, yang barokah, yang menjadikan kesibukan saya bekerja jadi amal soleh. Sini, maaf ya saudara, nggak cocok dengan di sini, kelihatan terlalu soleh. Di sini memang ada yang sholat. Ditolak beruntung atau rugi? Beruntung. Masuk ke sana bisa rusak ibadah, mau ngapain? Sudah 10 ditolak terus, untung atau rugi? Jawab. Untung. Allah lihat kita ikhtiar, Allah lihat kita jalan, karena nggak ada ongkos sehingga kita jalan kaki. Allah lihat tidak? Bagus, lihat semuanya. Allah lihat kita ngejoprak di pinggir di trotoar, kecapean. Allah lihat tidak? Oh, itu penggugur dosa semuanya. Ada waktunya nanti. Tenang saja, Allah tahu kok semuanya, dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Tidak ada yang harus kita risaukan. Niat lurus, cari ridho Allah, ikhtiar sempurnakan, termasuk doanya, tahajudnya, istiqorohnya, selebihnya silahkan. Jangan ngotot. Ini lagi musim pilkada nih, Om, banyak kedatangan tamu, pakai Om lagi. Saya ada kedatangan calon-calon, enggak didoain menang, didoakannya semoga mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kalau memang ini kuat amanahnya, sing jadi. Kalau bekal petaka enggak usah. Itu tiga pasangnya didoakannya sama, karena gak tahu ini bekal baik atau tidak. Betul tidak? Istiqoroh, karena Allah yang paling tahu. Kalau mau nyari jodoh buat anak, udah dilamar, udah siap undangan, tiba-tiba batal, nikmat atau musibah? Jawab. Kenapa batal nikah? Karena doa ibu tahu. Ibu doanya apa? Pasti minta yang terbaik buat anak, benar? Nah, yang ngelamar itu bukan yang terbaik. Atau kenapa oleh Allah diizinkan sampai ada undangan? Supaya sempurna aja ujiannya. Diuji dulu. Kalau memang menjelang nikah batal, kan ada yang menjelang nikah batal gitu. Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Umumkan, ada tuh teman besoknya mau nikah, tapi malam harinya batal. Di WA, di undangannya tuh, maaf rencana manusia besok akad nikah, tapi rencana Allah berbeda, dan ini sebaik-baik rencana. Pernikahan untuk esok hari dibatalkan. Terima kasih atas niat baiknya. Tidak usah datang ke undangan karena tidak ada resepsi. Tolong doakan saja. Semoga semua ini bisa menambah iman dan jadi amal soleh bagi kami, juga bagi para tamu undangan. Keren, betul tidak? Tapi gimana dong, saya sudah bayar catering, namanya rezeki catering. Ambil makanannya, jamu, siapapun yang mau, ojek, siapa, atau siapa yang mau nikah, udah kamu aja di situ ya. Yang belum resepsi, nggak harus kok. Suami di kantor mesti mutasi, nggak usah pakai stres bu. Mutasi dengan mutilasi itu beda.
Suami mesti mutasi, tenang, istiqoroh. Ya Allah, wahai yang menciptakan suami saya, Engkau yang tahu iman, kemampuan, kekuatan suami saya mengemban amanah. Jabatan itu nanti jadi penyesalan. Ya Rob, jangan berikan kepada suami saya jabatan yang basah, karena suami saya nggak bisa berenang. Nggak usah kayak gitu ya. Bukan begitu, masa kalau gitu. Ya Allah, tenang aja Pak, nggak usah ambisius duniawi. Yang penting Papa selamat ngejalanin jabatan ini. Udah sangat banyak kita lihat, gara-gara jabatan orang jadi kemaruk, jadi jahat, jadi mencuri. Enggak penting, kita lagi nunggu mati nih Pak. Dunia cuman sebentar, enggak penting mentereng jabatan ini dan itu. Yang penting selamat Pak. Bapak tuh harus tahu bahwa jabatan itu cuman 3 akhirnya. Satu, siapapun yang punya jabatan pasti berakhir jabatannya, benar? Yang kedua, pasti berakhir hidupnya, benar? Dan yang ketiga, pasti dituntut di sisi Allah pertanggungjawabannya. Pak, nggak usah ambisius sama jabatan, jalanin aja. Kalau baik sing jadi, kalau enggak usah. Enak begitu Bu? Enak? Mau umroh? Bukan pertanyaan, ini ya terserah Ibu aja, pokoknya mau jawab terus boleh. Pokoknya saya nggak mau bertengkar. Berangkat haji, umroh, pakai istiqoroh. Mau kuliah, nggak usah ngotot. Kita dokter, anak harus jadi dokter. Emang anak ciptaan kita? Yang penting mah anak bukan harus jadi dokter, harus jadi soleh. Mau jadi apa aja nggak apa-apa, yang penting bertakwa itu anak. Bapak pengusaha, apa anak harus jadi pengusaha semuanya? Belum tentu. Anak tuh ciptaan Allah, bakatnya beda, kemampuannya beda, daya tahannya beda. Nggak penting harus sama semua. Bapak misalkan jadi seorang insinyur, apa anak harus jadi insinyur? Belum tentu itu yang terbaik buat dia, benar? Nggak usah berantem. Ini mah anak, gimana ya sekolah anak kita? Bagusnya di sana. Jangan Bu, sekolah itu nggak benar. Yang di sana itu mah mahal. Berantem, padahal baru hamil, jauh kejauhan. Nggak usah pakai berantem Bu. Menurut saya ini akan nambah iman anak. Menurut saya ini Pak, oh baik Bu, kita istiqoroh. Ini anak ciptaan Allah, ini anak Allah yang mendesain, Allah yang tahu bakatnya, Allah yang tahu potensi yang terbaik buat anak. Kita mohonkan ke Allah mana sekolah terbaik ya Bu. Nggak usah pakai bertengkar. Bertengkar tuh sebagian besar karena sok tahu. Jelas? Udah, perasaan saya emosi nih hari ini. Kalau kita mengandalkan Allah, Allah akan ngasih petunjuk Pak. Percayalah.